Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kalian itu pengen aman galbay di aplikasi pinjol manapun. Dan di sini ada beberapa syaratnya. Dan di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya syarat aman galbay pinjol. Karena ya pasti ada syaratnya dong ya. Ketika kita pengen melakukan sesuatu, ketika kita pengen berhasil itu biasanya ada syaratnya. Ketika kita pengen kerja biar berhasil ya kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang namanya syarat ketika kita itu pengen aman galbay pinjol teman-teman semuanya. Di sini spesial buat kalian semuanya saya pengen bahas secara tuntas, dan biar saya semangat membuat videonya kalian boleh like dulu video ini dan juga subscribe dulu channelnya ya teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman dan juga sharingnya saya itu kepada teman-teman semuanya, baik yang lebih senior ataupun yang mungkin baru-baru galbay di aplikasi pinjol teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya, syarat agar kita itu aman galbay pinjol ini. Karena banyak orang yang melakukan galbay pinjol tetapi tidak tahu hal-hal yang krusial, akhirnya dia itu bukannya galbaynya aman tetapi malah terjatuh dalam jurang pinjol, dan itu sangat banyak sekali korbannya. Makanya di sini saya kira video ini sangat penting, dan juga saya harap teman-teman semuanya bisa meng-share video ini karena ini saya yakin banget bermanfaat untuk banyak orang. Oke, di sini saya mau bahas yang pertama syaratnya, yaitu harus kuat mental. Tidak ada syarat yang lebih pertama daripada itu. Karena ya biar bagaimanapun, baik itu pinjol yang resmi OJK ataupun pinjol ilegal, semuanya itu bakal ngaruh terhadap mental. Siapa yang mentalnya kuat, kalau mentalnya lemah ya mohon maaf balik. Kalau mentalnya lemah, ketika diteror, diintimidasi, ditakut-takuti, dan yang lain sebagainya, itu dia pasti jatuh, pasti ngedon, pasti stres, pasti terbayang-bayang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa tidur, nggak mau makan, dan yang lain sebagainya, akibat yang namanya teroran tersebut. Karena mentalnya lemah. Kalau kalian itu nggak bisa membangun mental, kalau kalian itu nggak kuat mental, saya yakin kalian itu bakal jatuh ke jurang pinjol. Kenapa? Ya karena ketika kalian itu mentalnya sudah lemah, kalian sudah stres, kalian sudah depresi, kalian mau nggak mau berpikir caranya gimana saya berhenti di teror pinjol atau di teror BC. Nah, akhirnya harus melunasi utangnya. Tapi karena kalian itu nggak punya uang, nggak punya dana untuk membayar cicilan, kalian akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, dari situlah kalian akan masuk ke dalam jurang pinjolnya. Dan terus-menerus seperti itu ketika kalian terkena mentalnya lemah, tidak kuat menghadapi yang namanya galbay pinjol. Itu adalah syarat pertama yang harus kalian lakukan ketika pengen aman galbay pinjol. Karena kalau masuk slik OJK, karena mental kita sudah aman, ya sudah, karena itu hanya slik OJK. Kalau diteror, diancam, diintimidasi, karena mentalnya sudah kuat, ya sudah, biasa aja. Tapi kalau mentalnya lemah, sudah pasti, itu akan jatuh ke dalam jurang pinjol. Oke. Yang kedua, untuk mengatasi agar mental kita kuat, itu yang kedua, yaitu harus bisa yang namanya mengkondisikan situasi teman-teman terhadap diri kita sendiri. Kayak contoh, misalkan kalian itu takutnya itu ketika dicat oleh DC atau ada tulisan yang buat kalian takut atau ada telepon, kalian harus bisa mengkondisikan itu. Ternyata ketika saya baca chat dari DC, mental saya bakal lemah. Oleh sebab itu kalian jangan baca chat tersebut, lebih baik langsung hapus atau langsung blokir aja nomor tersebut. Chatnya langsung dihapus biar kalian mentalnya terjaga. Kalau misalkan kalian itu sudah ada chat dari DC aja udah takut, nggak dibuka, nggak dibaca, sudah takut, mau nggak mau kalian harus ganti nomor, ganti Gmail, atau reset HP kalian teman-teman semuanya. Itu adalah cara terbaik untuk kalian itu bisa menguatkan mental kalian. Sekali lagi, mental dalam melakukan galbay pinjol itu adalah kunci utama. Karena seringnya saya itu ngobrol dengan DC aku laku apa adanya aja yang ada di daerah Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya langsung tunjukin tempatnya aja. Itu sebenarnya DC itu ya dia pengen nasabah tersebut bayar dengan cara bagaimana. Karena ketika ditagih dengan baik, dicat dengan baik, itu terkadang nasabah susah. Akhirnya dia tekan. Ketika ditekan, ternyata banyak nasabah yang berhasil untuk membayar hutangnya. Akhirnya jadilah terus-menerus seperti itu. DC akan mengancam agar nasabah tersebut melakukan pembayaran seperti itu. Nah, sebenarnya padahal itu DC itu sebenarnya bukan menagih dengan cara hal-hal yang
Gimana? Sebenarnya DC menekankan menjatuhkan mental terlebih dahulu. Ketika mentalnya sudah dijatuh, mau disuruh apapun itu orang akan mau. Oleh sebab itu DC akan menjatuhkan mental kalian terlebih dahulu, karena ketika sudah jatuh mental kalian, mau diomongin apapun ya akhirnya mau kalian itu melakukan hal yang dia suruh gitu loh. Seperti itu. Itu yang kedua ya teman-teman semuanya, mengkondisikan situasi kalian agar kuat mentalnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah, ini banyak yang terjadi juga, lakukan gali lubang tutup lubang itu akibat dari yang namanya syarat yang ketiga ini ya, tidak transparansi terhadap kontak darurat dan keluarga. Ini adalah syarat aman galbay pinjol. Kenapa? Karena ini kasusnya banyak terjadi, yaitu banyak sekali entah suami atau istri itu melakukan pinjaman online tidak transparan terhadap keluarganya. Misal, seorang suami minjol ke aplikasi A. Nah, si istrinya itu nggak tahu, padahal istrinya itu dijadikan kontak darurat. Ataupun sebaliknya, si istri itu melakukan pinjaman di aplikasi, terus kemudian si suaminya itu dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuan suami. Akhirnya istri ini yang tadi minjol itu takut banget kalau pinjol tersebut itu menghubungi kontak darurat si suaminya ini. Karena awalnya itu tidak transparan, akhirnya istri ini takut kalau saya itu pernah punya hutang di aplikasi pinjol. Nah, ketakutan tersebutlah yang membuat si istri tersebut, gimana caranya suami saya itu nggak tahu kalau saya minjol. Akhirnya jangan sampai telat jatuh tempo. Padahal ketika sudah jatuh tempo, nggak punya uang, nggak punya bayaran untuk membayar cicilan tersebut. Akhirnya si istri tersebut melakukan gali lubang tutup lubang. Inilah yang terjadi juga, masuk ke dalam jurang pinjol lagi teman-teman semuanya. Ini sangat bahaya. 3 syarat ini kalian harus banget lakukan kalau kalian pengen aman galbay. Kalau 3 syarat ini kalian tidak lakukan, saya yakin yang galbay pinjol pasti gagal. Bahkan lebih parah lagi dan lebih hancur lagi teman-temannya. Itu syaratnya cuma 3 aja agar kalian itu aman galbaynya. Mental kuat, terus mengetahui situasi dan kondisi terhadap diri kalian untuk menjaga mental. Yang kedua, yang ketiga, transparansi terhadap keluarga atau kontak darurat kalian, itu harus. Ataupun dengan sepupu dan yang lain sebagainya harus mengkoordinasikan. Ketika kalian itu minjem, ternyata kontak daruratnya sepupu, entah paman, entah siapapun, kalian harus transparansi. Bro, saya itu jujur apa adanya aja pernah minjol dan kamu jadi kontak darurat. Kalau misalkan kamu ditagih dan yang lain sebagainya, tolong banget bilang aja nggak kenal dengan saya. Gitu aja. Itu adalah hal yang harus banget kalian lakukan, yaitu transparansi. Yang keempat, yang terakhir ini adalah, mungkin kalau ini adalah terspesifik ya, yaitu ketika DC tersebut punya DC lapangan. Kalian harus bisa ya, jangan malu ketika didatangin oleh DC terhadap tetangga kalian. Jangan malu terhadap tetangga. Usahakan ya biasa aja. Kalau kalian memang itu punya pinjol ya, kalau bisa kalian juga ya biasa aja tampilannya terhadap tetangga. Karena kalau kan malu kita tampilannya hedon tapi ternyata punya pinjol. Nah, itu biasanya ada gengsi. Turunkan gengsi kalian yang keempat ini. Karena kadang-kadang orang itu nggak mau ketahuan sama tangganya kalau dia itu minjol. Karena kayaknya sudah tergantung hedon, karena gengsinya sudah ada, gengsinya tinggi. Akhirnya malu kalau sampai tangganya tahu dia itu minjol. Dan dia sendiri akhirnya ketakutan ketika ada DC lapangan. Ketika dia takut ada DC lapangan, karena ya pasti tangga-tangganya tahu dong kalau ada DC lapangan, datang ternyata saya punya hutang. Akhirnya tetangga-tetangga pada tahu, akhirnya ya tadi mereka melakukan gali lubang tutup lubang lagi. Nah, yang keempat ini adalah menurunkan gengsi terhadap tetangga. Ini sangat penting banget karena pengaruh terhadap pinjol itu sangat kompleks sekali. Tapi yang paling utama adalah tergantung kepribadian kita. Bisa nggak kita menjaga mental? Terus bisa nggak kita itu nggak gengsi? Yang ketiga, bisa nggak kita itu transparansi terhadap lingkungan kita, sekitar kita, atau kontak darurat kita? Seperti itu. 4 syarat tadi kalian lakukan. Saya yakin, saya jamin kalian itu bakalan aman galbay pinjol. Mau pinjol apapun, baik itu pinjol resmi OJK ataupun pinjol ilegal, saya yakin 4 hal tadi kalau kalian terpenuhi, aman galbay pinjolnya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian itu ngerasa video ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain, silahkan di share ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.